Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum Rasulullah SAW menjadi Rasul ataupun menjadi Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW bercerita Bapak Ibu Saudara di suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Bukhari. Jadi cerita Rasulullah SAW Bapak Ibu Saudara zaman dulu kala ada sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW seorang yang kaya raya, seorang yang kaya raya. Dia menjelang matinya atau akhir hayatnya Bapak Ibu Saudara mengumpulkan anak-anaknya, taruhlah di ruang tengah rumah, mengumpulkan anak-anaknya. Kemudian seorang tersebut bertanya kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku semua, apakah bapak ini termasuk orang yang baik? Anaknya jujur, Pak Bu, dijawab saja, bapak adalah orang yang baik. Kalau anak sekarang mungkin yang jujur, Pak, bapak yang baik, yang menjujuri, yang baik jawab kalau anak sekarang, apalagi yang menjujur warisan, yang baik. Di jujurnya Pak, anak-anak itu jujur, walau anak sukses ya loh, ya. Yang sekarang terlalu yang jadi insinyur, dokter, perawat misalnya, ada lagi yang jadi pengusaha, pemorong dan lain sebagainya. Jadi waktu bapaknya bertanya kepada anaknya tersebut, Bapak Ibu Saudara, pada anak-anaknya yang mudanya, bapak ini termasuk orang yang baik dan termasuk orang yang baik. Kata bapak suka kalau orang dengan kekayaan yang ada. Dijawab oleh ayahnya atau bapaknya, Bapak Ibu Saudara, ayah ini atau bapak ini tidak baik. Yang lebih tahu itu aku daripada kamu, kata bapaknya. Oleh sebab itu, aku ini banyak sekali dosa. Mencari uang mungkin ibu sana, merintik ibu sini, beli usaha harga 10, saya jual 15, atau yang modal 12, padahal modal cuma 10, namanya gitu. Banyak dosa saya ini, kata bapaknya kepada anak-anaknya. Terlalu banyak dosa saya. Oleh sebab itu, anak-anakku semua, ayahnya dari ibu, saya berpesan, nanti kalau saya meninggal dunia atau saya mati, bakar saja mayat saya. Dibakar saja. Anak dulu Pak, jujur, apa perintah tua, tidak pernah ditolak, dilaksanakan. Ayahnya mati, dibakarnya. Kata ayahnya, nanti kalau sudah jadi orang tumbuk jangan lupa. Belum halus tumbuk lagi sampai halus betul. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, maka dilaksanakanlah oleh semua anak-anak. Ayahnya meninggal, ditumbuklah arang daripada jasad bapak tersebut menjadi bubuk yang sangat halus sekali. Kemudian kata bapaknya berpesan, nanti masukkan di dalam satu kantong. Sudah masuk dalam satu kantong, hampurkan di laut yang sangat jauh dari tempat tinggal kita ini. Jauh. Hampurkannya kata bapaknya, sebelum ada angin deras jangan kau hampurkan. Tapi setelah angin deras kau hampurkan, biar abu bapak ini menyebar ke seluruh laut dan tenggelam ke dasar laut. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, semua itu dilaksanakan oleh anak bapak tersebut, oleh anak-anak tersebut. Setelah meninggal dunia, jasad bapaknya dibakar habis. Setelah menjadi arang, ditumbuk sampai halus, mulai dari halus masuk ke dalam kantong, berangkatlah dia ke laut yang sangat jauh, tempat yaitu untuk menghancurkan daripada abu jasad tersebut. Bapak Ibu Saudara, sang bapaknya, kalau belum ada angin yang keras, jangan kau hancurkan, nanti cuma setempat. Tapi kalau ada angin yang keras, otomatis menyebar kemana-mana. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dilaksanakanlah hal tersebut. Semuanya sudah terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berfirman, kun fayakun, kun fayakun. Kalau Allah sudah menggabungkan huruf K pada nun,
tidak ada yang kesulitan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ibu-ibu jangan merasa sulit. Harga cabai naik, beras tinggi, tidak usah memikir yang kita ya. Tenang saja, mohon upaya kita mau diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya Bapak Ibu, ini bulan puasa, bulan penuh barokah, bulan penuh maghfirah, bulan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat yang pertama, kedua barokah, ketiga maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jangan disia-siakan bulan Ramadan karena kita diberi panjang umur, sehat walafiat, jasmani maupun rohani. Kalau kita tinggalkan sia-sia saja, Bapak Ibu Saudara. Jangan mengulang seperti Ramadan yang telah kita tinggalkan. Kita tidak mengerjakan puasa di dalamnya, padahal kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita. Kesemuanya itu Bapak Ibu Saudara tidak mungkin mengulang di Ramadan yang akan datang. Pada kesempatan ini, angkatlah Ramadan ini terakhir bagi kita laksanakan dengan sebaik-baiknya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut sehingga membawa kepada kita yaitu ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan begitu Pak Bu? Semuanya ini saya lakukan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, setelah Allah berkata kun fayakun, maka seluruh abu daripada jasad Allah tersebut, Bapak Ibu Saudara, mengumpul menjadi satu. Mengumpul jadi satu, dibentuklah lagi yaitu jasad daripada anak-anak tersebut. Anak-anak tersebut melihat bapaknya menjadi jasad yang masih meninggal dunia. Disuruh dibawa balik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mandikan jasad yang baik, kapan yang baik sholatkan dan kuburkan. Semua dosa ayahmu sudah saya ampuni. Untuk apa? Saya memproklamirkan sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak kedua. Kalau saya sudah memproklamirkan Bapak Ibu Saudara kata Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim, tidak pandang bulu, tidak pandang bulu. Sekalipun dia berdosa besar, saya akan ampuni kalau dia memohon ampun kepada aku. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya soal tersebut Bapak Ibu Saudara diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taubatnya. Karena dia sudah mengakui bahwa dia banyak dosa dan dosa. Itu terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Sekarang bulan Ramadan Bapak Ibu Saudara, bulan yang penuh maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mohon ampun kepadanya dengan beristighfar. Ucapkan sehari Bapak Ibu Saudara minimal 70. Jangan diulangi, kalau lagi sekali dulu 70 kadang 100. Setiap jemaah dan pencari Bapak sayang aja Bapak Ibu Saudara, setiap subuh saja 30 mungkin ada yang ngeluh atau mungkin ada yang senang, ada yang kurang senang, yang hidup begitu. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi semuanya dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Orang siapa yang berpuasa Ramadan dengan sungguh-sungguh keimanan dan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosanya, baik yang sekarang maupun yang sudah lalu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Ramadan sekali lagi penuh berkah, penuh maghfirah, penuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi hanya 1 tahun sekali. Jangan sampai kita tinggalkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Karikatur dari Ustaz Jainuddin mengatakan, kambing Bapak Ibu Saudara-saudara apabila dihadapkan rumput yang banyak dengan dihadapkan emas berlian, dia akan pilih mana Bapak? Akan pilih rumput. Jangan pilih emas kita berlian yang mungkin. Bapak Ibu Saudara-saudara, nak pilih
rumput, apa nak pilih emas kita keringat? Kira-kira itu, pilih mana? Nak pilih rumput, apa nak pilih emas kita keringat? Tentu memilih emas kita keringat. Nah, sekarang lihatlah bahwa di masjid kita yang pilih kita terlihat semakin bertumbuh saja. Kamu lagi nak narasumber dari jauh dari harapan kita. Sebab surga itu Pak, tidak bisa dibeli cuma haji saja. Memang benar ada sebab surga dalil itu, tapi di sana seluruh firman Allah Subhanahu wa taala sedikit banyak akan berteliti Pak. Seperti misalnya innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. Artinya apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu termasuk orang yang baik. Ya jauh kami Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan jannah tajri min tahtiha al-anhar, surga yang di bawahnya mengalir air-air. Mengalir air apa? Air susu, air macam-macam Pak. Bukan sembarang air, nanti di air mati itu bisa kayak kata di sini. Kemudian firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, "Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Wabasyiril ladzina, sesungguhnya manusia wa 'amilus shalihati, yang beramal soleh, jannatin tajri min tahtiha al-anhar, maka balasannya tidak lain tidak bukan adalah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bapak Ibu hadirin yang terhormati. Jadi surga tidak banyak, cuma nabrak-nabrak balik ini karena sedekah banyak masuk surga. Ini jelas firman Allah. Innalladzina amanu wa basyiril ladzina amanu beriman beramal soleh. Itu yang positif Pak. Kalau tidak beriman beramal soleh, Allah akan bersama. Bukan saya dan kami, hanya Allah memang yang maha jais, yang memberikan kelapangan kepada kita, karena Allah mempunyai rahman dan rahim, sifat kasih dan sayang. Cuma jangan mengharap seperti itu Pak. Semua perintah Allah mari kita laksanakan. Sholat kita laksanakan, puasa kita laksanakan. Itu menjadi orang yang percaya, beriman percaya, beramal soleh. Baru insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membalas surga. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya sampaikan di sini. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu saudara, dibaca Al-Quran. Apakah benar atau tidak yang saya sampaikan itu? Misalnya Bapak sini ladzina amanu dalam surat Al-Baqarah. Kemudian innalladzina amanu wa 'amilus shalihati dalam surat Al-Baqarah. Kemudian ada lagi alladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa dalam surat Sajadah. Nah, periksa itu baru 3 surat saja, belum surat-surat yang lain, semuanya menuju kepada amal wa 'amilus shalihati, yaitu beriman beramal soleh. Itu yang perlu mendapat balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, semoga saja puasa yang kita laksanakan sudah mencapai berapa? 14 ya? Atau 13? Sudah sampai 13. Malam ini malam belum ya, pakai doa dulu. Doa dulu dimulai pada malam 16. Jadi 2 malam lagi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan insya Allah malah jangan lupa pantas bagi mereka, yaitu balasan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.